Halo, selamat datang di Ngobrol Pemerintahan. Ya, pada episode kali ini adalah episode yang spesial karena episode terkait analisa liar gitu ya. Pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas isu yang lagi hangat, yang lagi rame dibicarakan di media sosial terkait pemecatan Sintayong, pelatih timnas Indonesia oleh PSSI yang secara mendadak di awal tahun 2025. Yang digantikan oleh Patrick Kluivert. Isu ini mencuat ke permukaan dan menjadi topik yang cukup panas. Ada banyak kontroversi di baliknya ya. Beberapa pandangan bahkan mengaitkan pemecatan ini dengan pengalisan isu besar seperti laporan OCCRP dan kenaikan PPN yang sangat membebani rakyat. Pertama, kita bahas tentang keputusan mendadak PSSI yang memecat Sintayong. Pemecatan ini terjadi pada Senin 6 Januari 2025, hanya beberapa bulan sebelum pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Erick Thohir, keputusan ini dianggap tepat karena timnas Indonesia masih mewakili waktu untuk mempersiapkan diri. Namun, banyak yang merasa bahwa pemecatan ini terlalu terburu-buru dan sangat berisiko. Sintayong yang sempat menjadi pelatih favorit masyarakat kini mendadak kehilangan posisinya. Banyak pihak yang menilai bahwa keputusan ini justru menambah ketidakpastian bagi timnas Indonesia. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa Sintayong memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam membawa timnas Indonesia tampil kompetitif di level internasional. Mengapa pemecatan ini terjadi begitu mendalam seolah tidak terduga? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi? Dalam beberapa pandangan isu liar gitu ya banyak yang berpendapat mungkin pemecatan ini adalah menjadi pengalihan isu terkait isu-isu besar yang terjadi di Indonesia. Salah satunya itu adalah laporan OCCRP yang menempatkan mantan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup dunia. Isu ini sempat memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak mengkritik keras pemerintah atas temuan laporan tersebut, sementara yang lain menganggapnya sebagai informasi yang tidak valid. Tapi yang menarik, begitu berita mengenai OCCRP mulai berkembang, tiba-tiba berita mengenai pemecatan Sintayong menjadi dominan di media. Benarkah ini sebuah strategi untuk mengalihkan perhatian publik dari isu tersebut? Menurut beberapa analisa, ini bisa saja terjadi dan ini merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian publik ke hal yang lebih sensasional seperti pemecatan pelatih sepak bola yang sangat populer. Selain itu, ada isu penting juga lainnya yang juga tengah diperbincangkan, yaitu kenaikan tarif PPN yang mencapai 12%. Kebijakan ini mempengaruhi hampir semua sektor, dari barang kebutuhan yang pokok hingga jasa, yang jelas membuat beban masyarakat semakin berat. Sejak diterapkannya kenaikan PPN, banyak pengusaha retail yang langsung menaikkan harga barang. Bahkan sebelum ada keputusan resmi mengenai hal itu, rakyat mulai merasa semakin tertekan dengan adanya kenaikan harga barang dan tarif pajak yang semakin tinggi. Mengingat situasi ekonomi yang sulit, banyak orang merasa bahwa pemecatan Sintayong ini muncul pada waktu yang sangat tepat, ketika perhatian publik sedang tertuju pada dampak dari kebijakan pemerintah yang baru berubah menjadi isu yang sensasional terkait pemecatan Sintayong. Apakah ini strategi pemerintah? Dari analisa liar, ini bisa saja terjadi karena dua isu besar, yaitu OCCRP dan kenaikan PPN ini sangat bergejolak di lapangan. Jadi apakah pemecatan Sintayong ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Tentu, ini adalah pertanyaan yang akan terus diperdebatkan. Yang jelas, isu ini telah berhasil menarik perhatian publik dan membuka
dan membuat banyak orang melupakan beberapa peristiwa besar lainnya. Terlepas dari itu, kita harus tetap kritis dan mengikuti perkembangan isu-isu ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tetap mendapatkan update dari Ngobrol Pemerintahan. Sampai jumpa di video berikutnya di Analisa Liar Ngobrol Pemerintahan. Thank you.